Gue kasih lu pandangan paling sederhana. Lu jadi orang Argentina, apa sih yang lu mau beli? Saham Argentina kah? Lu mau beli properti kah di Argentina? Apa yang lu mau berani beli di Argentina? Jawabannya nggak ada. Yang lu mau beli adalah mata uang yang lain, yaitu US dollar. Karena mata uang lu lawan US dollar tuh kalah 1000 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Jadi kalau lu jadi orang Argentina sekarang, lu bingung, gua belinya apa? Jadi kalau nanti lu ada di negara yang terjadi hyperinflasi, lu akan mampus. Lu jadi super miskin, dan orang yang punya aset akan jadi super kaya. Konsep aja lah, lu spend bad money dan lu hoard good money. Hoard tuh ngambil gitu, hoarding. Lu jadi orang Argentina, lu spend Argentina peso, lu buang ke tong sampah kalau bisa ya. Semua yang lu belanjain tuh pakai Argentina peso, tapi yang lu simpen uangnya adalah US dollar. Orang bilang, oke, kalau lu mau ulang terus, lu pasti akan jago. Menurut gue ya, yang bikin teori 10.000 jam itu adalah orang bodoh. Jawabannya bukan 10.000 jam lu nyoba sesuatu, tapi lu reiterasi, lu jadi lebih baik lagi. Lu trading di market, lu ngasal, lu trading 10.000 jam bisa tetap jadi orang tolol, cuman gambar-gambar garis. Tapi kalau setiap trade yang lu bikin itu lu tulis di Excel, oke, saya bikin trade ini karena ini. Semua investasi di hidup gue itu gue bikin caranya Warren Buffett. Gue punya 20 punch card di hidup gue. Gue cuma pakai 20 ini. Ketika gue nembak gede, itu 20-nya gue pakai 19. Seumur hidup gue cuma boleh punya 20 investasi. Jadi gue lihat tuh bener-bener keputusan gue apa sih. Gue ingat pas gue beli Bitcoin dulu apa sih yang gue pikirin. Pas gue beli BNB dulu apa sih yang gue pikirin. Gue tulis itu. Gue beli di harga segini karena waktu itu gue mikir ini. Karena gue mikir waktu itu kondisi makro seperti ini. Jadi itu yang gue pikir terus. Gue nggak ngasal gitu. Ketika salah, gue review ulang. Oke, waktu itu gue mikirnya apa ya? Waktu gue beli ini. Semuanya diulang dan direiterasi. Kalian mungkin sekarang ngeliat kehidupan gue, oh lifestyle gue enak, kehidupan gue kalian sebut mewah dalam tanda kutip. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Zaman dulu gue pacaran aja ya. Gue kalau ke mall itu gue cuma makan KFC itu, kalau kalian tahu rice box itu namanya. Dulu tuh 10.000. Gue harus milih antara gue mau makan rice box KFC atau nonton film yang 20.000. Gue dulu selalu sebelum ke restoran tuh bahkan gue harus cari tahu dulu harganya apa. Gimana caranya gue pesen yang murah biar ceweknya bisa pesen yang lebih enak. Jadi gue pernah ada di posisi seperti itu, dan itu rasanya sangat tidak enak. Jadi gue nggak ngomong di sini sebagai orang yang udah mulai posisi hidupnya dari posisi yang udah di atas. Karena kalau kayak begitu ya nggak ada saran yang gue bisa sampaikan ke kalian. Karena gue nggak pernah berada di posisi kalian. Gue pernah di posisi cuma makan Indomie setiap hari. Sekarang makanya gue suka makan Indomie. Di kantor gue tadi barusan makan Indomie. Karena dulu gue pernah ada fase yang gue bisa makan cuma Indomie doang. Duit itu udah nggak ada artinya untuk orang seperti gue. Gue cuma pengen bikin dunia ini jadi sedikit lebih baik. Karena gue beneran kasihan lihat teman gue tuh, yang teman SMA gue sendiri ya, personal trainer, lumayan duitnya ya, puluhan bahkan sebulan sampai bisa ratusan juta. Cuman ngajarin personal trainer, terus dia ngambil endorse ya kan dari brand-brand. Tapi dia setiap kali nongkrong sama gue, setiap ngopi sama gue nanya, "Tim, ini gue harus investasi kemana?" Itu menurut gue ada yang salah sama sistemnya. Dia tanya Bitcoin ya, entry-nya harga sini, Mas. Lu ngajar fitness aja gitu. Harusnya lu dibayar pakai sesuatu yang tidak pernah kena devaluasi lagi. Gue percaya kalau sistem moneter di dunia ini fair, dunia akan jadi lebih baik. Jadi lu pilih satu cost yang lu pengen kejar pakai nyawa lu, dan lu siap di sana. Kalau lu tanya gue, apa sih satu cost di dunia ini yang gue siap mati, adalah benerin sistem moneter ini. Karena dari dulu gue udah kena, gue korbannya yang keluar dari sistem ini. Investasi terbaik yang lu bisa lakukan adalah ke diri lu sendiri. Karena dengan lu berinvestasi ke diri lu sendiri, tidak ada yang bisa ngambil itu dari lu. Nah, kesalahan pertama yang gue lakukan adalah kurang berinvestasi ke diri sendiri. Ini adalah contoh kalian berinvestasi ke diri kalian sendiri. Kalian meluangkan waktu kalian dibanding nonton hal-hal tidak berguna. Kalian belajar tentang investasi, tentang kesalahan orang lain, tentang kesalahan gue investasi. Kalian mungkin tahu ya, gue adalah orang yang gila sekali buku. Jadi dari kecil gue suka sekali baca buku investasi apapun itu ya, berapapun jumlahnya itu gue lahap habis. Buku-buku ya seperti Intelligent Investor itu 1 minggu 2 minggu, paling lama 2 minggu itu gue baca itu sudah habis. Dan biasanya gue nggak baca cuma sekali 2 kali, gue bisa baca ulang-ulang. Kalau yang bagus atau yang gue sulit untuk mengerti, contohnya seperti security analysis, gue butuh sekitar 2-3 kali untuk ulang bukunya. Pertama kali baca bukunya mungkin 40%, kedua kali baca bukunya 70%, mungkin ketiga kali itu masih 75%. Mungkin belakangan ini ketika gue sudah lebih dewasa, gue review lagi, mungkin keempat kali gue baca bukunya baru gue dapat sekitar 90%. Lu harus bisa untuk nyimpan uang, jangan kebanyakan gaya. Ketika gue punya duit ratusan miliar di rekening gue baru beli supercar. Gue bukan orang yang baru 5 miliar beli mobil 1 miliar akan dijual lagi ke orang tolol gitu. Gue ada lihat tuh investor saham dengan Porsche murahnya itu gue yakin duitnya mungkin cuma 5-6 miliar, tapi dia beli mobil misalnya 1,8 miliar. Akhirnya apa? Dijual lagi, di listing lagi di OLX gitu. Jangan jadi orang-orang gembel seperti itu. Gue itu sewa apartemen itu bertahun-tahun sebelum gue akhirnya bisa bangun penthouse yang gue impikan. Ketika uang gue udah banyak sekali, gue cuma pakai 2-3% dari harta gue untuk bangun rumah impian. Gue baru gue bangun. Gue nggak uangnya misalnya 10 miliar gue beli rumah 5 miliar, enggak. Gue bukan tipe orang seperti itu. Gue harus punya 10 kali bahkan 100 kali dari hartanya baru gue beli. Jadi lu jangan baru begaya-begaya ya kan. Baru duit misalnya 1 miliar udah beli BMW bekas seri 3 300 juta buat nyari LC. Jangan begitu hidupnya ya. Lu bayangin tahun baru itu kapan? Tahun baru itu kerasanya kayak baru kemarin. Tapi sekarang itu udah mau habis Februari, udah mau ke Maret. Nah, gue mau tanya di sini. Di saat ini Februari udah mau habis ke Maret. Apa yang lu sebenarnya udah janji ke diri lu sendiri? Gue tanya, apakah hidup lu udah ada perubahan? Apakah keluarga lu udah ada perubahan? Apakah lu udah berhasil
angkat derajat keluarga lu, atau lu mau jadi pecundang sama yang malu-maluin itu? Apa yang lu udah lakuin nggak kerasa kan? 1 tahun tuh udah berlalu, nanti 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, lu 10 tahun, 20 tahun lu jadi pecundang. Lu kalau cuma jadi orang yang bodoh, udah bodoh, arogan dan pemalas, lu cuma malas-malesan seperti itu, akan ada orang kaya gua yang ngambilin piring nasi lu setiap hari. Lu ketika bangun mikir, yang mau gua kerjain hari ini gua kerjain besok aja. Akan ada orang kayak gua yang gantiin lu. Orang yang ketika dia bangun, dia udah tahu dia mau berburu nih, apa aja yang dia mau lakuin, itu pasti ngalahin orang-orang kayak lu. Gue dulu main game komputer, itu namanya League of Legends ya kan. Itu ada 5 role di sana, yang persis mirip lah seperti Mobile Legends. Di game ini, gue belajar untuk modeling. Jadi ketika gue main satu role, gue ngeliat orang paling jago. Siapa sih yang main ini? Oh, orang Korea nih. Let's say namanya si A. Itu gue tontonin cara main si A. Nah, gimana caranya gue belajar main gamenya? Ketika dia melakukan sesuatu gerakan, gue pause videonya. Lalu gue mikir, di posisi yang sama, apa yang gue harus lakukan? Baru gue play lagi. Kalau beda, ternyata decision making gue jelek nih. Gue stop lagi kadang gitu. Nih lu yang main Mobile Legends bisa ikutin nih cara gue belajar. Lu misal mau jadi jago ya. Lu cari yang paling jago, lu model, lu nonton videonya di YouTube, lu pause, lu nyalain, lu pause, lu nyalain. Tapi setiap kali lu pause, lu pikir apa yang lu akan lakukan di situasi yang sama. Jadi dari situ gue belajar modeling. Gue jadi cepet jago sekali karena gue nyontek orang yang jago sekali. Gue udah bilang berkali-kali, lu mau kaya, lu bisa cari gue. Lu mau sehat ya jangan cari gue. Lu mau happy jangan cari gue. Tapi kalau lu mau kaya, gue bisa kasih tahu lu petanya. Gue bisa kasih lu mobilnya petanya, emas di mana. Gue nggak janjiin lu bisa jadi triliuner kayak gue. Tapi gue janji hidup lu bisa jadi lebih baik. Kalau uang lu 50 juta, itu 100 juta. Lu bisa pakai untuk yang lain. Kalau uang lu 100 juta, itu bisa jadi 200 juta. Lebih baik kan dari nol kayak sekarang kan. Jadi kalian bayangin itu seberapa sulit yang gue lakukan di sini. Ibaratnya 100.000 misalnya nonton tuh 300.000. Itu semuanya gue kasih McLaren, gue kasih kunci sama gue kasih X-nya gitu. Mungkin ada yang nabrak gak di jalan. Kayak misalnya gue bilang nih, oke, episode 1 sampai 20 baru mungkin gue tuntun itu petanya gitu. Itu roadmapnya, itu petanya. Ada nggak yang jual di 70.000 ngerasa itu kemahalan? Oh, Bitcoin di 1 miliar udah terlalu mahal. Saya jual karena saya pintar. Itu mobilnya nabrak, terus lu nyalain gue ketika semua 300.000 ini mobilnya nabrak, nyalain gue. Itu seberapa sulit yang gue lakukan di sini untuk mengedukasi orang-orang bodoh seperti kalian. Udah bodoh, arogan lah. Itu udah kombinasi yang paling mematikan di dunia ini.